Nah, untuk tinjauan pustakanya sendiri adalah di sini saya akan menjelaskan terkait dengan filantropi ya. Filantropi sendiri adalah sebuah sifat untuk mereka yang mau berbagi, memberi secara sukarela pada orang yang membutuhkan. Bagi Cheder dan Abu Bakar 2005, filantropi merupakan sebuah aktivitas pelayanan memberi dan asosiasi. Kegiatan tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kasih kepada pihak yang membutuhkan. Jadi saya berharap juga sebagai salah satu filantropi tersebut ya, orang-orang baik gitu ya. Jadi filantropi ini sudah dikenal sudah lama juga gitu kan ya, dikenalnya kita ingat donasi-donasi awal-awal dulu pernah ingat dengan koin for Prita nggak ya? Gitu ya. Jadi yang membantu Prita dulu waktu di antara dia Bu Prita dengan rumah sakit kalau nggak salah itu ya. Itu banyak orang-orang baik untuk mengumpulkan dana membantu Prita kayak gitu. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait dengan crowdfunding. Sebagai suatu proses crowdfunding ini didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dana atau modal yang biasanya dilakukan melalui media internet untuk keperluan pendanaan proyek usaha dengan mekanisme pengumpulan uang kecil dari banyaknya peserta donatur dana yang umumnya memiliki minat dan ideologi yang sama. Dulu waktu zaman tahun berapa ya, ingat dengan kasusnya Prita ya, koin for Prita itu banyak kan orang-orang itu mengumpulkan dana buat Prita untuk membantu Prita dalam masalahnya di waktu tersebut ya. Crowdfunding ya, pengumpulan dana. Penggalangan dana crowdfunding biasanya dapat dilakukan oleh siapapun yang mau menjadi kreator pada platformnya, sedangkan platform web crowdfunding hanya dijadikan sebagai wadah sekaligus media penghubung yang juga membantu mengkampanyekan proyek seperti kitabisa.com yang saya sebutkan tadi, aksi cepat tanggap dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pengertian vintage. Teknologi finansial atau yang sering dikenal sebagai financial technology menurut Bank Indonesia adalah sistem keuangan yang melibatkan teknologi di dalamnya untuk menghasilkan suatu layanan jasa keuangan. Banyak ya sekarang itu vintage ya, pembayaran untuk kita crowdfunding itu bisa di mana aja. Nggak hanya di perbankan seperti bank-bank nasional ya ataupun internasional. Sekarang udah ada yang namanya OVO, udah ada namanya ShopeePay gitu ya. Banyak sekali sekarang itu vintage. Nah, juga ada filantropi. Filantropi ini adalah sebuah sifat untuk mereka yang mau berbagi, memberikan secara sukarela kepada orang yang membutuhkan. Semoga kita semua sebagai salah satu orang-orang yang juga disebut dengan filantropi, orang-orang baik gitu ya, yang mau berbagi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini saya memakai kuantitatif dan lokasi penelitian ini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan populasinya adalah masyarakat Kabupaten Gresik dengan sampel seluruh masyarakat Kabupaten Gresik dengan tahun kelahiran 1986 sampai 1995 dan pernah berdonasi di kitabisa.com. Non probability sampling ya, dan metodenya untuk pengumpulan datanya adalah kuesioner dan sekali teknik analisisnya adalah linear berganda. Selanjutnya hasil dan pembahasan dulu, gambaran umum kitabisa.com. Berawal dari keinginan membuat gerakan sosial pada 2013, Al-Fatih Timur Timi membuat Kitabisa sebagai wadah bagi siapapun luar biasa ya. Mas Fatih ini sudah membuat yang namanya tempat kita media online kita dalam berdonasi atau donasi online ya, yang namanya kitabisa.com yang menjadi peringkat pertama donasi online yang ada di Indonesia. Dan 2013 Kitabisa lahir sebagai gerakan sosial. 2014 beralih fokus menjadi wadah donasi online. 2017 luncurkan aplikasi Kitabisa. Udah ada aplikasinya, jadi enak kalau kita mau bersedekah, nggak perlu jauh-jauh ataupun bertebaran di mana-mana, di jalan itu juga boleh. Tapi kalau kita lagi HP-an ya, kalau kita lagi main gadget gitu, alangkah baiknya kalau memang ada yang perlu kita sedekahkan, kita sedekahkan. Semakin dimudahkan buat kita kaum milenial ini untuk bersedekah, mudah banget. Jangan sampai cuma Instagraman aja beli-beli gitu ya, baju ini dan itu, tapi lupa sedekahnya. Harus berapa-berapa, coba kita mulai bersedekah. Jadi kayak ini ya nanti ya, presentasi agama ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke rekapitulasi hasil uji reliabilitas ya. Ke rekapitulasi hasil uji reliabilitasnya semuanya reliable.
dari X1, X2, X3, dan Y1. Normalitasnya juga normal, untuk multikolinearitasnya non semuanya, dan hasil uji regresi linear bergandanya baik. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ternyata hasilnya untuk X1 ditolak ya. X1 tidak berpengaruh terhadap orang mau berdonasi, yaitu efektivitas kampanye tidak berpengaruh terhadap orang-orang untuk berdonasi online. Jadi ini ya, jadi saya mau memberitahukan bahwasannya ternyata dengan pesatnya teknologi yang ada di zaman sekarang dan juga iklan yang kalau di saya sih sering gitu ya, sering muncul kitabisa.com gitu ya. Atau kalau di HP-nya atau gadgetnya teman-teman pasti sering lah ya. Ternyata dengan adanya iklan ini itu tidak berpengaruh loh untuk membuat kaum milenial berdonasi di kitabisa.com. Saya juga nggak tahu kenapa. Ternyata setelah saya telisik lebih dalam lagi, buat mereka iklan itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah ketika mereka diajak teman-temannya untuk menggalang dana. Nah, itu baru mereka tuh cepet gitu kan ya. Tapi kalau untuk di aplikasi belum. Nah, maka dari itu dengan ini bisa menjadi masukan untuk kitabisa.com ya. Ini bisa menjadi masukan untuk kitabisa.com melakukan evaluasi kembali terhadap kaum milenial. Ada apa dengan iklannya? Kok nggak berpengaruh gitu loh? Emang kenapa sih? Nah, ternyata mereka itu hanya mau berdonasi di kitabisa.com kalau mamanya diajak teman-temannya, bukan diajak oleh iklan yang ada berseliweran di sosial media seperti itu. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang ada ternyata belum mampu merubah pola pikir milenial untuk bersedekah secara online. Dan yang lainnya diterima, citra merek diterima, inovasi produk juga diterima. Itu dua variabel ini memang berpengaruh terhadap citra merek dan inovasi produk. Citra merek dan inovasi produk ini berpengaruh terhadap orang untuk melakukan donasi online di kitabisa.com. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengolahan data, jadi yang satu itu yang jelas sudah saya jelaskan tadi di pembahasan, belum efektif gitu ya. Iklannya tidak terlalu berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk mau berdonasi di kitabisa.com. Perlu dievaluasi lagi karena mereka lebih cenderung suka kalau diajak temannya. Ini untuk kaum milenial ya, antara kelahiran 1986 dan juga 1995 di daerah Gresik. Belum tentu di tempat yang lainnya, ya kan? Coba lagi. Nah, sekarang berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka rekomendasi peneliti dapat diberikan sebagai berikut. Bagi perusahaan nih, sebagai salah satu platform donasi online terbaik dan memiliki jumlah donatur yang banyak, pada umumnya perusahaan perlu terus meningkatkan upaya menyadarkan masyarakat, terutama di kalangan milenial. Karena milenial ini udah pegang HP-nya tuh luar biasa nih intensitasnya. Jadi benar-benar harus concern banget nih target kepada milenialnya. Dan upaya lainnya yang senantiasa mampu menunjukkan progres untuk meningkatkan jumlah donatur dapat dilakukan dengan meningkatkan atau memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Antara lain contohnya adalah citra merek yang sudah tadi saya teliti bahwa citra merek ini benar-benar bisa menarik orang untuk mau berdonasi ya. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan tentang variabel yang diteliti dan juga dibuat referensi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lainnya seperti jiwa sosial atau merubah terkait sampelnya. Jadi coba di tempat yang lain, mungkin kota-kota seperti Surabaya atau kota-kota yang demografinya beda banget sama Gresik lah gitu ya. Coba dicoba diteliti. Pasti akan ada perbedaan insya Allah kayak gitu. Ini adalah insya Allah akan ada perbedaan demografi terhadap kemauan orang berdonasi di kitabisa.com. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat penelitian ini dan terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.